Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya bisa istiqomah di atas ketaatan, bisa istiqomah di atas Islam dan sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu sekarang kita masuk hadis yang ke-19. Kita bacakan an Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata la ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Masih ingat ya? Jadi sebagian sahabat ya, ini ketika kita mendoakan ya, ini sebagian sering diucapkan radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridhoinya. Ada sebagian yang radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, jadi termasuk diantaranya Abdullah bin Abbas. Ya, ini biasanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Padahal yang disebutkan cuma satu orang, Abdullah bin Abbas. Ya, kenapa? Ya, karena beliau dan bapaknya ini merupakan, kedua-duanya merupakan sahabat Nabi. Ya, jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah ini putranya siapa? Al-Abbas, pamannya Nabi SAW. Dan Al-Abbas ini juga sahabat Nabi. Ya, beliau masuk Islam. Ya, jadi yang definisi sahabat yaitu apa? Orang yang bertemu langsung dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, berislam, dan meninggal dalam keadaan mukmin. Ya. Jadi paman Nabi ini juga terbagi-bagi. Ya, ada yang masuk Islam dan menjadi pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti siapa? Hamzah dan Al-Abbasi. Ya, bapaknya Abdullah bin Abbas. Ada yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sinten? Abu Lahab. Ya. Bahkan Allah menurunkan satu surat khusus membahasnya kan Abu Lahab. Ya. Apakah ini merupakan keutamaan Abu Lahab? Bukan, justru merupakan celaan yang sangat keras. Dan itu apa?
membukti kemukjizatan Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Masad atau Al-Tabat Yada Abi Lahabin wa Tab. Sebutkan langsung oleh Allah SWT. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan seterusnya. Di situ Allah memvonis Abu Lahab masuk apa? Neraka. Begitu juga dengan istrinya yang bernama siapa? Ummu Jamil. Namanya indah sekali. Tapi tidak mesti dengan sesuai dengan apa? Kelakuannya. Allah memvonis mereka berdua masuk neraka. Padahal ketika ayat ini turun, surat Al-Lahab itu turun, Abu Lahab masih hidup atau tidak? Masih. 10 tahun kemudian baru mati. Tapi Allah sudah memvonis masuk neraka, padahal masih hidup orangnya. Itu menunjukkan kemukjizatan, membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Kenapa? Karena seandainya Abu Lahab mau berpura-pura masuk Islam misalnya ini, maka akan apa? Ayat tadi menjadi apa? Yang terbantahkan. Mana buktinya Abu Lahab katanya masuk neraka? Buktinya saya masuk Islam. Kalau dia mau pura-pura, ternyata Allah tidak menghendaki demikian. Sampai mati apa? Mati dalam keadaan kafir dan musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Kemukjizatan Al-Quran. Ya, kemukjizatan Al-Quran. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, ada paman Nabi juga yang apa? Sangat membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dia mengimani apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak meragukan, karena dia tahu betul siapa Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berdusta dan seterusnya. Ternyata apa? Akan tapi Allah berkehendak lain. Dia mati dalam keadaan kafir. Ya, ketika mau meninggal, Nabi SAW juga sayang dengan pamannya ini. Makanya beliau mendatangi, mengajak masuk Islam. Akan tapi di sisinya ada teman-temannya, ada sahibnya. Makanya penting sekali Pak, memilih sahib teman dekat itu penting Pak. Karena kadang sampai detik-detik terakhir itu kalau sahib kita itu orang jelek, maka dia akan apa? Terus mengajak, dia caranya boleh mati loh dalam keadaan kafir. Ketika Nabi ngajak Islam, teman-temannya, apakah engkau yang apa? Apakah engkau akan meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Akhirnya apa? Abu Thalib apa? Abu Thalib ya namanya ya. Sungkan Pak. Akhirnya apa? Dia khawatir dicela kaumnya. Akhirnya dia mau masuk Islam. Padahal Nabi sudah mengajar masuk Islam. Ucapkanlah paman la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu saya akan apa? Membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mengucapkan syahadat masuk Islam. Tidak mau. Gara-gara sungkan dengan apa tadi? Makanya pekewuh itu juga kadang repot. Ya, akhirnya kita mau mengingkari kemungkaran itu apa? Pekewuh. Wah lagi sing anu ya, sing mungkar ini Pak Camat ya misalnya, wah sungkan. Mana Pak Camatnya pojok SMA mana misalnya, wah ini sungkan mana? Repot Pak. Tengah masyarakat juga itu ada kemungkaran, mau mengingkari pekewuh. Kok tidak dikira radikal misalnya. Nah seperti itu repot akhirnya, repot. Oke, jadi bahaya. Oke, itu kadang juga apa? Bahaya. Harus ditempatkan pada tempatnya. Ini diantaranya apa? Jadi kalau ada sahabat yang bapaknya juga sahabat, nah biasanya ada radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Maksudnya siapa? Meridhai Abdullah dan bapaknya. Yaitu siapa? Abbas sama Abbas. Nabi SAW. Ya, radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, ya ghulam, wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Kemudian Nabi SAW beliau menjelaskan beberapa hal kepada siapa? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jagalah Allah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga. Kemudian jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada wa ta'ala. Ini pentingnya kita memahami hadis Nabi SAW dengan penjelasan para ulama. Maksudnya kita kan jagalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kalau kita melakukan seperti ini, menjaga
Sama halnya dengan seterusnya, jaga Allah niscaya engkau akan mendapatkan Allah di depan. Maksudnya apa? Engkau akan mendapati Allah senantiasa memeliharamu dalam perkara agama dan dunia. Akan senantiasa menolong kita. Kalau kita senantiasa menjaga batasan Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita. Akan senantiasa menolong kita. Maka dalam agama kita ada al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita senantiasa menolong agama Allah, menjaga agama Allah, maka Allah pasti akan menjaga kita, akan menolong kita. Kalau Allah sudah menjaga kita, tidak ada yang bisa ganggu kita, tidak ada yang bisa. Nanti akan selanjutnya lebih jelas. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu mohon pertolonganlah kepada Allah. Ini pelajaran tauhid. Kalau kita minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Dan ini sering kita baca setiap sholat, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini adalah tauhid sekalian. Terus kalau minta pertolongan kepada orang lain selain Allah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Karena ada orang yang gagal paham katanya. Saya tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Dan nanti supaya kelep mas. Berarti kan gak boleh tolong, belum syirik mas. Harusnya pada Allah saja. Ini orang gagal paham kan. Misalnya jenengan mau dibegal, kan lagi rame begal ini. Terus jenengan lari ke kantor polisi, Pak tolong saya Pak, ada yang mau begal saya, boleh tidak ini Pak? Boleh ya. Jadi jangan polisinya gagal paham. Oh, pertolongan minta tolong hanya pada Allah mas, sampai syirik kalau tentang masalah saya. Ada rinciannya. Yaitu apa? Minta pertolongan kepada Allah sini apa? Yang tidak boleh kepada selain Allah, yaitu minta pertolongan kepada Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kepada selain Allah pada manusia itu boleh dalam hal yang apa? Di antara syaratnya orangnya ada di hadapan kita dan dia mampu untuk melakukannya. Dan itu bukan dalam hal apa? Yang merupakan kekhususan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya minta tolong pada Pak Umar, tolong ya, iki udahnya ditambah loh ya Pak. Sampai kan Pak Umar ngalah itu kan di langit ada AC-nya Pak Umar, kan jenengan yang punya remote-nya, tolong Pak di remote. Boleh tidak itu? Tidak boleh, syirik Pak ini. Kenapa? Karena menurunkan hujan ini apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Umar, hujanku mati Pak, hujan larang. Tolong Pak diurutkan. Boleh tidak ini Pak? Tidak boleh. Menghidupkan suatu merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya minta tolong Pak Umar, tolong pendetkin itu Pak mushaf di lemari Pak. Boleh tidak Pak? Boleh. Pak Umar ada di depan saya, mampu melakukan. Poin saya jatuh. Tolong Pak, tolong Mas Yudi jemput pokanku. Boleh tidak ini? Boleh. Kayak tadi dibegal minta tolong pada Pak Polisi, boleh tidak? Boleh. Pak Polisi itu memang apa? Ya tugasnya punya kemampuan untuk melindungi apa? Masyarakat, punya pistol dia, tembak penjahat. Mampu dia menolong. Boleh. Tapi kalau orangnya tidak ada di hadapan kita, tidak boleh. Pak Umar ada di Solo, saya di Blora. Terus saya manggil-manggil Pak Umar, wahai Pak Umar, tolonglah saya, ya, beri saya uang 100.000. Boleh tidak? Tidak boleh. Pak Umar di Solo, manggil-manggil tidak boleh, tidak bisa Pak. Kecuali lewat apa? Lewat HP boleh. Telepon Pak Umar, Pak Umar, saya utangi duit 100.000. Misalnya, kalau Pak Umar manggil. Paham jadi ada rinciannya Pak, ada rinciannya. Jadi minta pertolongan kepada Allah tadi ada dalam hal yang apa ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hanya boleh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kepada yang lain. Minta tolong kepada orang sudah mati, boleh tidak? Tidak boleh syirik Pak. Ke kuburan minta-minta. Wahai wali Allah, besok anak saya mau ujian ya wali saya, wali fulan, ya tolonglah mudah-mudahan bisa bagus nilainya. Padahal sudah meninggal, tidak boleh. Dia nggak mampu Pak, menyelamatkan dirinya saja nggak mampu. Justru yang meninggal itu butuh doa kita, bukan kita minta doa kepada orang sudah meninggal. Yang bisa mengabulkan doa ini hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini apa? Apa kalau kita minta tolong
fasta'in billah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kemudian selanjutnya ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu sedikit pun kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Ini merupakan apa? Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mengimani takdir seperti ini. Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, kan? Nah, meskipun wong sak bluro pengen ngelakake jenengan, sakit apa mboten? Mboten sakit. Kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, tidak bisa. Maksudnya sak bluro ini ngumpul kabeh, ngepung omahe jenengan, nggawa senjata kabeh. Nek Allah menghendaki apa? Kita selamat apa mboten? Selamat. Banyak kejadian seperti ini. Ada bis tabrakan ya. Banyak yang meninggal dunia, Pak. Sebelumnya atau cah cilik bayi gak mati, Pak. Ada orang tuanya meninggal, bayinya itu gak mati. Kenapa, Pak? Itu rumahnya Allah tidak menghendaki dia celaka. Dia urip selamat, Pak. Banyak kejadian seperti itu ya. Itu rumahnya. Sing mati malah wong sing digentot, malah mati, Pak. Seperti itu. Banyak sekali. Maka kalau kita mengimani seperti ini, hati kita itu tenang, Pak. Hati kita itu tenang. Sudah kan, masih apa lagi? Ya ada COVID, ada Omikron, ada Delta, ada apa macam-macam ya. Itu kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, kan? Ya kita tidak akan apa? Tidak akan celaka. Terus perlu nggak progres ya perlu, ikhtiar itu perlu kan. Tapi wajib kita tetap mengimani kan. Kalau Allah nggak menjadikan celaka, tidak mungkin kita kena. Kalaupun kita kena, nih orang yang mati ya nggak mungkin mati kan. Banyak kejadian seperti ini, banyak. Ada orang kena COVID, sing nunggu diri itu kan malah selamat betul mati kan. Ada seorang kenalan itu ya, ibunya itu kena COVID Pak dulu waktu rame-ramenya itu. Nah karena dia itu sangat berbakti kepada ibunya, dia itu rela tuh apa? Nunggu ibunya di rumah sakit. Padahal dia itu punya apa istilahnya penyakit bawaan itu kan rentan ya. Nah karena kan ya. Tapi dia demi mengancani ibunya di rumah sakit dia rela. Pokoknya ibuku ini tak menggoni Pak Dokter. Tidak boleh sebenarnya dia. Oh tidak boleh Mas, karena kamu punya penyakit bahaya. Sudah tidak apa-apa. Nah saya menggoni ibu saya. Dia selamat nih Pak. Nah, justru kadang orang kayak sehat, kena malah ya meninggal. Ini sudah banyak sekali. Ini kalau kita mengimani seperti ini kita hidup kita tenang. Setelah ikhtiar sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang hidup kita. Pena telah diangkat, semua sudah ditakdirkan, Pak. Nggak akan luput lah, nggak akan luput. Itu juga dengan masalah rezeki dan seterusnya. Maka orang beriman itu nggak ada kekhawatiran, Pak. Sesuk makan apa? Yo makan sego Mas, masuk makan watu. Nek jenengan sing dijatah urip, mesti sesuk iso apa? Iso urip Mas, mesti iso mangan. Mbok ujug-ujug ana tangga ater-ater gitu Pak, seneng nggih. Pas randel lawuh, ya. Rasa entek, ujug-ujug ana tangga ater-ater. Mungkin pernah sekali kali. Batin. Ameh ngomong tangga yo isih randel lawan entek. Ujug-ujug sing ater-ater, Pak. Masyaallah. Itu sing ngatur sinten iki? Gusti Allah SWT. Berarti itu buat rezeki jenengan Pak. Iso mangan dinten iki. Iso mangan. Seperti itu. Karena jatah meninggal, jatah rezekinya sudah habis, ya sudah. Tapi kalau masih belum habis, pasti dapat rezeki dari Allah, dari arah yang kadang apa tidak kita sangka-sangka. Kemudian juga oleh Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadis yang sahih. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Imam Tirmidzi, dikatakan jagalah Allah, niscaya Allah akan mendapatkannya di depanmu. Ini maksudnya apa tadi? Maksudnya akan senantiasa memelihara. Kalau kita itu ingat Allah dalam waktu kita senang, lapang, dalam keadaan kita itu jaya, makmur, niscaya Allah akan juga akan mengenal kita saat kita susah. Pasti Allah akan nolong kita, gak akan melupakan kita. Kenapa? Karena dulu waktu kita jaya-jayanya, duitnya pas akeh-akeh, kita juga ingat Allah. Jadi kalau pas kita susah, pas pailit dan Allah juga akan ingat kita, akan nolong kita. Al-jaza min jinsil amal. Gak akan lupa sama kita Allah.
Kenapa? Karena kita juga senantiasa ingat Allah. Ya, jadi ingat Allah jangan pas pas butuh bangun, Mbak. Karena kalau kita pas susah butuh minta kepada Allah kok gak dikabul-kabulkan, bisa jadi apa? Dia itu pas wayahe duit akeh, gak eling karena makanya pas lagi susah, ayo ya aku orang eling dulu, al jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ketahuilah bahwa apa yang telah luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang telah ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Allah mengatakan apa? Kemenangan itu bersama kesabaran. Kadang sering kita dengar orang ya, mungkin ada penguasa kita zalim misalnya, terus kita nasihati sabar, tetap taat dalam kebaikan, tidak boleh kita berontak dan seterusnya. Terus kita katakan sabar, terus kapan menangi? Loh, inilah Pak. Pernah baca hadis ini, Allah menjanjikan kemenangan bersama kesabaran. Justru dengan sabar itu maka Allah akan menurunkan apa? Kemenangan, sabar. Nabi itu dulu ketika dakwah di Mekah 13 tahun ditindas sama mboten niku. Ditindas, Pak. Keluarganya sahabat Ammar bin Yasir dibunuh, Pak. Bapaknya dibunuh di depannya Ammar itu, Pak. Ibunya dibunuh di depannya Ammar, Pak. Kemaluannya ditusuk dengan tombak, bayangkan. Ngeri loh mboten niku. Di depan mata anaknya. Terus akhirnya Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan perkataan yang kufur. Akhirnya beliau terpaksa. Akhirnya beliau lapor pada Nabi tidak mengkafirkannya karena terpaksa. Tapi hatinya tetap dalam keimanan. Maka kalau dia dipaksa ngomong kafir, kalau dia terpaksa juga tak kuatin ini, maka ini boleh. Selama hatinya tetap beriman kepada Allah. Tapi ketika Nabi melihat tadi keluarga Yasir keluar seperti itu, Nabi cuma mengatakan apa? Sabar. Kenapa? Karena saat itu apa? Nabi belum punya kekuatan. Orang Islam masih sedikit. Kalau melawan habis mana. Maka Rasul hanya mengatakan sabar. Bahkan kemudian beliau hijrah ke Madinah. Kalau kita mungkin dalam saat seperti itu kita berdarah-darah tidak bisa Nabi harus melawan kita jihad, Allahu Akbar, mati atau mati syahid atau mulia atau mati syahid, orang syahid. Tidak seperti itu, Pak. Ada hitungannya. Nabi dulu juga sabar. Ketika sudah hijrah ke Madinah, punya kekuatan baru ada perang, Pak. Makanya pas di Mekah itu Allah belum mensyaratkan perang. Saat perang ketika sudah di Madinah, perang pertama perang Badar. Itu sudah di Madinah, sudah punya kekuatan. Baru kemudian perang Badar dan seterusnya seperti itu. Maka jangan dikira sabar itu gak ada faedahnya. Sabar itu perintah Allah, Pak. Justru dengan sabar Allah bisa menurunkan kemenangan. Sabar itu juga amal soleh, Pak. Pahalanya besar. Kenapa pahala besar? Karena kan sulit, Pak. Sabar itu kan kita mengendalikan hawa nafsu ya. Karena nafsu kan mesti pengennya gemes itu ya. Gak bisa kezaliman, harus kita melawan, sikat saja. Itu kan hawa nafsu kita. Tapi Allah sabar, isbir. Tetap taat dalam kebaikan. Itu sulit, Pak. Mana pahalanya besar seperti itu. Imam Ahmad dulu beliau sangat disiksa penguasanya itu punya akidah menyimpang, mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, beliau tidak mau. Ini masalah akidah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sampai beliau disiksa penjara, beliau sadar. Beliau itu punya pengikut dari Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak, dan itu sudah ada yang minta fatwa kepada beliau. Wahai Imam, ini seperti gimana? Apa kita nggak melawan saja? Kita siap membela? Beliau mengatakan jangan. Beliau melarang. Beliau sampai disiksa. Akhirnya Allah mentakdirkan tadi penguasanya mati, ganti lagi. Akhirnya Allah mengganti penguasa yang baik. Akhirnya Imam Ahmad dilepaskan, dimuliakan lagi. Seperti itu. Dengan kesabaran Allah menentukan kemenangan. Justru dengan melawan saat itu mungkin malah habis, habis. Kemudian jalan keluar bersama kesusahan dan kesulitan itu bersama kemudahan. Artinya setiap kemudahan itu setiap kesulitan itu ada kemudahan. Sesuai dengan ayat
Inna ma'al usri yusra. Saya kira dengar ya, sebenarnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa innamal usri, diulang lagi sama Allah sebagai bentuk takkid penekanan. Sesuatu sama kemudahan itu pasti, kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan dari ayat ini itu janji Allah, Pak. Bahkan Allah mengatakan seandainya kesulitan itu masuk ke lubang yang sangat berkelok-kelok, pasti kemudahan itu juga mengikuti Pak Injil, Pak. Karena Allah sudah berfirman akan menjanjikan setiap bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Injil terus, Pak. Tinggal kita sabar pengobatan. Kadang kita sedikit lagi ini sudah ada jalan keluar, sedikit lagi Pak, kita sudah sampai sini, sedikit lagi ada kemudahan, tapi kita nggak sadar. Akhirnya Pak, banyak yang bunuh diri, kendar. Wah, saya sudah nggak tahan, Ustaz, saya pengen mati aja. Padahal kalau mau sabar sedikit lagi ini sudah ada Pak, jalan keluar. Allah sudah menjanjikan setiap usaha ada kemudahan. Itu ayat dan hadis. Ya, di antara kandungan di sini, ya, kesimpulannya yang pertama, barang siapa yang menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah akan menjaganya dalam agama dan dunianya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang melalaikan batasan-batasan Allah, maka dia tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, Nasullaha fanasiyahum. Surat At-Taubah ayat 67, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Al-Jaza min jinsil amal. Kalau kita lupa sama Allah, Allah pun juga lupa sama kita, tidak akan menolong kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, balasan itu sesuai dengan jenis amal tadi. Al-Jaza min jinsil amal. Jika amalnya penjagaan, maka balasan itu juga berupa penjagaan dari Allah SWT. Yang keempat, seorang hamba mengkhususkan rohnya dengan ibadah dan isti'anah, minta tolong tadi. Minta tolong sudah jelaskan tadi ya seperti apa. Kemudian yang kelima, dari hadis ini adalah ada iman kepada takdir tadi. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita belum celaka, ya tidak akan celaka. Meskipun semua orang berkumpul untuk mencelakakan kita, tidak akan celaka. Kalau Allah belum menghendaki kita celaka. Kemudian yang keenam, para hamba tidak bisa memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang ketujuh, ini bukan berarti menafikan ikhtiar, ya. Jangan salah paham, ya. Tetap ikhtiar itu diperintahkan. Tapi dengan kita meyakini setelah ikhtiar kita tawakal pada Allah. Ya sudah, yang ketujuh, seseorang tidak akan mendapatkan manfaat kecuali yang telah ditakdirkan untuknya, dan dia tidak akan terhindar dari bahaya kecuali jika telah ditakdirkan untuknya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Meskipun kita mendatangkan pawamudan sakti, Pak, ya, malah kudanan Pak diisin-isin usah dunia ya, ngisin-ngisin Pak, ya. Nah, karena pawamudan kok malah kudanan, ya. Alasannya apa? Oh, ini sengaja saya bikin hujan Pak Ustaz. Karena memang suhunya di atas sekian-sekian, anak belgedes, dia pusing Pak sekian itu. Ada di mana sakit pula Pak, ibu-ibu ting-ting-ting ya. Lu kok hujan Pak Ustaz? Memang sengaja saya minta hujan sedikit aja. Dan suhunya gak terlalu panas. Kalau panas aspalnya meletek Pak itu. Oh, tak alasannya gitu. Mesti dia pusing lebih percaya. Oh, yang ngatur hujan ya Allah Pak. Nah, masih ada kontang-konting tetap hujan mulai hujan. Tidak ada yang bisa. Seperti itu. Yang kedelapan, kesabaran akan diikuti oleh kemenangan. Kemudian kesembilan, musibah akan diikuti oleh jalan keluar, pasti Pak. Sabar itu ya, dan ikhtiar yang benar. Kemudian yang ke-10, kesulitan akan diikuti oleh kemudahan. Yang ke-11, kerendahan hati Rasulullah SAW dan kelembutan beliau kepada anak kecil ini menunjukkan apa? Beliau itu sangat apa? Rendah hati dan lembut dengan anak kecil. Ya gulam, wahai anak kecil. Ya, aku akan mengajarimu beberapa hal. Ini merupakan apa? Kelembutan beliau kepada anak kecil. Ya, jadi tidak lain, tangan gini, muangan atau tangan kiwo, anak sopo, nah, tidak seperti itu Pak Kafiran. Wahai gulam, ya tak ajari ya, nek makan karo asto, tengen, maca bismillah sih, nah seperti itu, yang lembut. Ya apalagi dengan anak kecil. Seperti sabda beliau di sini apa? Tadi apa? Fa'lam, ya, ketahuilah, ya bulan inni u'allimuka kalimat. Ya, seperti semacam itu, ketahuilah. Ya, ini takkan jadi ya. Nah itu di antara bentuk apa? Untuk menarik perhatian supaya anak ini apa? Oh, ibadah ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Ini di antara teknik kita mengajar. Ya, sebenarnya dalam Rasulullah, bagi Rasulullah itu apa? Itu banyak teladan. Termasuk metode komunikasi itu Rasul paling baik. Nah, kalau setiap guru itu mau pengen cari teknik komunikasi, nggak usah macam-macam Pak. Nanti orang-orang kafir ini siapa-siapa. Loh, ini Rasulullah
pelajari hadisnya, buahnya pelajari tentang teknik komunikasi beliau. Di antara sering apa? Beliau sering dengan metode apa? Tanya. Apakah kamu tahu ini? Nah, kemudian Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasul paling tahu. Kemudian baru menjelaskan. Ini adalah ini seperti itu. Ya, sering seperti itu dengan metode tanya jawab. Itu juga metode Rasulullah dulu kan. Sering Nabi tanya dulu pada sahabat. Maukah kalian saya kasih tahu tentang ini? Banyak sekali. Ya. Seperti itu, semoga bagi sekalian sedikit yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.